Halo guys, bertemu kembali kita dalam pembacaan kali ini, zodiak harian. Kita angkat temanya. Tak disangka peristiwa ini akan terjadi kepadamu di zodiak Aries. Bagi teman-teman yang berzodiak Aries, bisa mendengarkan video ini sampai selesai, biar tidak ada terjadi kesalahpahaman apabila teman-teman hanya mendengarkan video ini tidak sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berzodiak Aries, kamu juga bisa mendengarkan video ini bila mana orang-orang sekitar kalian seperti sahabat, saudara, ataupun juga pasangan kalian itu yang berzodiak Aries, kalian bisa mengerti, memahami, dan tahu cara menghadapi kesehariannya orang-orang yang berzodiak Aries. Pembacaan kali ini bersifat general reading teman-teman, energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa resonate, atau tidak cocok, atau tidak resonate. Jadi kalau teman-teman belum resonate, ambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini. Mungkin kedepannya akan ada bacaan berikutnya yang berzodiak Aries yang akan cocok atau yang akan resonate bagi teman-teman. Energinya di sini vice versa, bolak-balik. Bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu. Dan tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Tak disangka peristiwa ini akan terjadi kepadamu di zodiak Aries. Aries, fokus kamu. Di sini saya akan ambil 3 kartu pertama. Saya rapikan dulu. Kartunya saya shuffle lagi. Tak disangka peristiwa ini akan terjadi kepadamu di zodiak Aries. Di sini saya akan ambil 3 kartu juga Aries. Saya rapikan dulu sisa kartunya. Saya akan baca satu persatu. Aries, kamu bisa fokus menonton video ini sampai selesai. Di sini ada 6 kartu, ada 3 energi, ada 3 cerita. Di antara ketiga ini mungkin ada satu yang sedang kamu rasakan Aries, atau ketiga-tiganya. Kita akan coba explore energinya. Kartu yang pertama, Two of Pentacle dan Self Indulgence. Aries, kalau saya melihat keuangan kamu ini belum stabil, masih naik turun. Jadi kalau saya melihat kamu belum waktunya kalau boros, cara hidup kamu boros, belum waktunya. Jadi kamu harus sedikit banyak juga menahan selera, karena keuangan kamu di sini belum stabil, masih naik turun. Jadi banyak yang mesti harus kamu perbaikin. Kalau saya melihat, jangan terlalu boros. Kalau belum penting-penting sekali, jangan kamu mengeluarkan uang. Dan juga di sini Aries, kalau saya melihat ada beberapa kamu sedang bimbang, ragu kamu menentukan sikap dan pilihan. Mungkin ragu ini karena pilihan ini sama-sama membingungkan kamu, sama-sama harus kamu pilih. Jadi kalau saya melihat di sini, kalau kamu sedang ragu, mungkin ada pilihan untuk kamu tentukan sikap langkah ke depannya, kamu ikutin kata hati kamu. Kata hati itu hal-hal yang membuang keraguan untuk kita, Aries. Dan juga kalau saya melihat di sini, kamu seperti ada kekhawatiran. Khawatir kamu dengan kondisi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kamu jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Khawatir boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan akan mengganggu pikiran. Dan juga Aries, kalau saya melihat di sini ada beberapa kamu yang dalam percintaan. Di sini kamu fokus dengan diri kamu sendiri saja terlebih dahulu saat ini. Mungkin ada hal-hal yang kamu merasa selalu mendapatkan tidak menyenangkan dalam hubungan percintaan. Fokus dengan diri kamu. Mungkin dalam cinta kamu selalu disakitin, kamu selalu tidak berhasil, mungkin dalam hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Jadi fokus dengan karir kamu saja terlebih dahulu. Manjakan diri kamu, senangin diri kamu, fokus dengan karir kamu. Kalau karir kamu sudah bagus, pekerjaan kamu bagus, cinta akan mudah, akan mengiringi kamu. Kamu akan lebih dihargain oleh seseorang, Aries. Jadi kalau saya melihat waktunya saat ini kamu untuk menyembuhkan rasa
sakit kamu kalau sebelumnya tersakitin, dan manjakan diri kamu di sini, Aries. Kartu yang kedua, The High Priestess dan The Addiction. Aries, kalau saya melihat kamu ke depannya, kamu harus tahu hitam dan putih dalam kehidupan kamu, baik dan buruknya dalam kehidupan kamu ini kamu harus tahu, agar kamu sudah tahu sebatas mana, ada batasnya. Jadi kalau kamu di sini sedang ada kebiasaan, kamu harus tahu batasnya sampai seperti apa, sampai seumur berapa. Jangan kamu melakukan hal-hal di luar dari batas kewajaran dalam kehidupan kamu di sini, Aries. Jadi kalau kamu sudah ada kebiasaan yang tidak baik, kamu harus tahu sebatas batasnya sudah sampai kemana. Umur tidak selamanya kamu itu hidup, Aries. Jadi kalau saya melihat kamu saat ini harus tahu baik dan buruknya dalam hal yang ingin kamu lakukan, Aries. Dan juga kalau saya melihat di sini seperti kamu ada pertimbangan dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu ingin mempertimbangkan suatu keadaan. Pertimbangan ini kalau tidak kamu pertimbangkan, mungkin kamu sendiri yang akan rugi. Kamu harus pertimbangkan. Pertimbangan ini mungkin keadaan yang akan kamu tempuh ke depannya. Kamu pikirkan matang-matang. Kalau kamu ragu, ikutin kata hati kamu. Dan juga kalau saya melihat di sini ada suatu rahasia yang akan terbuka. Rahasia ini tentang seseorang ke kamu. Rahasia ini tentang seseorang ke kamu, hal-hal yang berhubungan dengan wanita di sini, dengan perempuan di sini energinya, Aries. Kalau kamu laki-laki yang maskulin ataupun kamu yang feminim yang wanita, ini tetap rahasia ini yang berhubungan dengan wanita juga. Jadi kamu coba ingat-ingat, kalau masih ingat, rahasia ini ada hal-hal yang berhubungan dengan seputaran kamu di sini, Aries. Dan dalam hubungan percintaan ada beberapa kamu mungkin menjalani percintaan ini dikekang oleh pasangan. Kamu merasa tidak nyaman. Hubungan yang seperti ke arah toksik. Itu kekangnya itu kelebihan kalau saya melihat. Dikendalikan, dibatasin itu terlalu berlebihan. Kamu merasa tidak nyaman. Jadi jangan hanya diam kalau kamu menjalani percintaan seperti ini, Aries. Jangan hanya diam. Kamu komunikasikan kepada pasangan bahwa sesuatunya ini kamu merasa tidak nyaman dan tidak suka kondisi ini. Jangan hanya diam. Kalau hanya diam, kamu akan selalu disakitin. Karena kamu seperti dikendalikan. Apa-apa itu harus pasangan, harus mau mengerti tentang pasangan, mau menurutin maunya pasangan. Padahal kalau ada sesuatu keinginan kamu itu sulit. Pasangan seperti maunya dia saja yang diturutin. Maunya kamu itu dia seperti cuekin. Jadi kalau saya melihat hubungannya ke arah toksik, kamu komunikasikan. Kartu yang kedua, kartu yang ketiga, The Lover dan The Phoenix. Energi di kartu yang ketiga ini, Aries, kalau saya melihat di sini ada seperti hubungan yang akan lebih harmonis kamu ke depannya. Jadi seperti ada sesuatu yang akan membuat kamu itu dengan pasangan itu saling melengkapi. Kalau kamu sudah menikah, hubungan kamu akan lebih baik lagi. Ke depannya sesuatu hal itu akan membuat kamu setiap hari seperti jatuh cinta dengan pasangan. Pasangan itu juga ke arah kamu seperti itu. Yang dulunya pasangan terlihat cuek, terlihat acuh tak acuh dengan kamu, dia ke depannya seperti akan sangat takut kehilangan kamu. Ada sesuatu yang dia merasa itu seperti penyesalan, bahwa selama ini dia sering menyakitin kamu, bahwa selama ini dia sering mengecewakan kamu. Akan adanya perubahan dalam diri dia, itu akan lebih ke arah tidak bisa kehilangan kamu di sini, Aries. Dan juga dalam hubungan percintaan asmara, kalau saya melihat di sini energinya, kamu harus mengubah pola pikir, mengubah pikiran kamu. Pikiran kamu kalau sudah berpikiran jelek, kamu harus mengubah pola pikir kamu ke hal-hal yang baik-baik. Mungkin ada sesuatu yang kamu harus pikirkan tentang percintaan, tentang pasangan. Kamu sudah memikirkannya itu hal-hal yang jelek-jelek, karena ada hal yang berbeda dari pasangan. Jadi kalau saya melihat, kamu harus mengubah pola pikir. Pikiran kamu jangan berpikiran yang seperti itu saja. Kamu harus mengubah. Mungkin ada hal-hal yang akan kamu jalani ke depannya, hal yang baru. Dan juga kalau saya melihat di sini
ada fase baru dalam percintaan kamu. Ada hal yang baru yang akan terjadi. Hal baru ini yang hal-hal yang sebelumnya itu belum terjadi atau belum pernah dilakukan. Fase baru ini fase kalau kamu sudah menikah, sudah bersama, mungkin fase baru sudah memiliki anak, kehidupan kalian, perekonomian, keuangan sudah lebih baik. Kalau fase baru belum menikah, mungkin akan adanya pernikahan. Kalau fase baru masih jomblo, mungkin yang sebelumnya masih sendiri, akan memulai suatu komitmen kamu dalam waktu dekat ini. Akan adanya hal-hal seperti itu. Energi di kartu yang terakhir ini, Aries. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang berzodiak Aries yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.